good morning pemirsa, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu semuanya ya. Kembali lagi hadir Alia Renomas di acara Sehat Pagi. Biasanya kalau seandainya awal minggu seperti ini ya pemirsa, pada suka buru-buru nih. Biasanya kalau seandainya di awal minggu, akhirnya yang tadinya mungkin kemarin udah leyeh-leyeh, udah bersantai bersama dengan keluarga, di awal minggu ini, wah buru-buru, bangunnya buru-buru, mandinya buru-buru, nggak sempat untuk memeriksa segala sesuatunya. Karena biasanya juga terkenal kalau seandainya hari Senin ini hari yang sangat hektik ya pemirsa. Tapi bagaimanapun cara Anda menjalani hari-hari, semoga kita semua selalu diberikan kelancaran dan juga kesehatan. Pemirsa, kalau seandainya ketika kita lagi mandi, pernah nggak sih pemirsa itu memeriksa kondisi tubuh? Biasanya kalau seandainya kita wanita, ini katanya kalau wanita ya harus lebih aware dan juga concern ini. Coba mungkin bisa diraba bagian tubuhnya, apakah ada benjolan ataukah tidak. Kalau seandainya ada benjolan, mungkin di situ kita mulai bisa memeriksakan diri atau mungkin bertanya-tanya apakah benjolan yang ada terletak di dalam tubuh kita ini adalah sesuatu yang normal, sesuatu yang harus kita was-was, ataukah memang benjolan yang biasa saja yang akan menghilang nanti dengan sendirinya. Pada pagi hari ini, Alia akan membahas seputar kanker payudara pemirsa. Seperti kita tahu, biasanya kanker payudara ini menyerang wanita. Tapi apakah betul hanya menyerang wanita? Bisa nggak sih kira-kira kalau seandainya laki-laki terkena kanker payudara juga? Kita akan bahas tuntas pada pagi hari ini. Sudah hadir bersama dengan Alia, ada Dr. Bob J. Octavianus, spesialis bedah FICS. Kita sapa dulu Dr. Bob pada pagi hari ini. Selamat pagi Dr. Bob. Selamat pagi. Gimana kabarnya dok? Baik, sehat. Sehat? Semangat nggak dok? Semangat, harus. Harus semangat ya dok. Dok, kita kan akan membahas seputar kanker payudara. Ya. Nah mungkin Dr. Bob bisa menjelaskan dulu dok. Kalau seandainya kita wanita nih, biasanya kalau seandainya kita meraba atau kita mandi meraba kan kadang suka ada benjol-benjolan mungkin ya di bagian payudara. Terkadang kita itu suka worry, apakah benjolan ini disebut kanker kah atau cuman hanya hormon biasa saja. Betul. Nah Dr. Bob jelasin dulu dong dok, sebelumnya kanker payudara itu apa sebenarnya dok? Iya, jadi tentu kalau kita bicara kanker kan pada prinsipnya adalah penyakit sel ya. Jadi sel yang sudah berubah, tidak mengikuti aturan normal tubuh kita, regulasi normal, sehingga dia membentuk jaringan baru ya. Dalam hal ini suatu benjolan paling banyak ya. Jadi kalau kanker payudara tentu benjolan itu terjadi di payudara ya. Nah, yang perlu dipahami bahwa tidak semua sensasi benjolan yang diraba oleh seorang wanita saat dia memeriksa dirinya sendiri itu adalah benjolan ya. Yang kedua, kalaupun ada benjolan, lebih banyak persentasenya yang teraba oleh seorang wanita itu juga persentase terbanyak justru bukan kanker ya. Jadi tadi yang disampaikan pada opening bahwa kita harus periksa payudara sendiri pada saat mandi itu memang disarankan. Prinsipnya hanya untuk membangun kesadaran pada seorang wanita tentang kondisi payudaranya, karakternya. Karena karakter payudara wanita itu berbeda-beda. Ada yang kiri lebih tebal dari kanan, ada yang lebih lebih terasa berbenjol-benjol begitu ya. Nah, itu perlu dipahami, perlu dikenali. Karena misalnya seorang wanita meraba benjolan di payudara kanannya pada saat dia mandi, lalu pada bulan berikutnya pada saat dia mencoba untuk memeriksa benjolan itu sudah tidak ada, ya besar kemungkinan itu hanya pengaruh hormonal saja ya. Jadi sebenarnya sadari itu bukan untuk alat mendiagnosis, tapi alat untuk kita aware terhadap tubuh kita gitu sih sebenarnya. Jadi memang itu bukan satu alat untuk kita bisa mendiagnosa apakah yang terjadi di dalam tubuh kita ya, apalagi payudara ya dok ya. Betul. Tapi itu lebih membentuk kita supaya lebih aware aja pemirsa. Jadi nggak masalah, karena terkadang ya dok, kalau seandainya kita ya, apalagi budaya di Indonesia ya, kalau seandainya kita mandi kan kita kayak meraba diri sendiri, kayaknya saru gitu risih, ya, tabu, risih gitu ya. Tapi ternyata kalau seandainya kita ingin istilahnya aware dengan diri kita sendiri pemirsa, nggak apa-apa, harus dimulai untuk meraba diri kita sendiri atau istilahnya payudara terutama ya. Karena dalam hal ini kita akan membahas seputar kanker payudara. Nah tadi Dokter Bob juga sempat menjelaskan bahwa benjolan itu tidak selalu kanker payudara. Betul.
Berarti benjolan yang seperti apa, Dok, yang bisa dikatakan ini adalah kanker payudara? Karena terkadang benar sekali tadi Dokter Bob sempat mengatakan karakter payudara tiap wanita itu kan berbeda-beda, dan seperti kita tahu di dalam payudara itu banyak sekali jaringan lemak ya, Dok. Kadang ya saya suka kayak meraba kok ada gerenjelan gitu loh, Dok. Kadang kita takut sendiri. Nah, benjolan seperti apa yang bisa dikatakan bahwa itu adalah kanker payudara, Dokter? Ya, jadi sebenarnya payudara itu yang membentuk volumenya adalah ada jaringan lemak dan kelenjar ya. Kelenjar payudara yang sesuai dengan usia itu perabanya akan berbeda ya. Pada wanita muda kelenjar masih dominan sekali, sehingga kalau kita raba pada pemeriksaan itu kesannya berbenjol-benjol ya, tidak rata. Memang kelenjar payudara itu tidak rata. Nah, tadi pertanyaannya benjolan apa, seperti apa yang bisa dianggap kanker, yaitu benjolan yang memang terdiagnosis oleh pemeriksaan medis ya. Artinya tadi yang kita sampaikan, sadari itu bukan alat diagnostik, tapi alat untuk memandu seseorang, kapan saya harus periksa nih, kayaknya benjolan ini tidak hilang nih, saya harus periksa gitu. Tetapi di luar itu juga ada waktu-waktu di mana wanita tidak perlu menunggu ada keluhan ya. Misalnya di atas 40 tahun seorang wanita sudah disarankan untuk 2 tahun sekali untuk mamografi ya, atau diselingi dengan USG payudara 6 bulan atau 1 tahun sekali untuk melihat. Karena menjawab pertanyaan tadi, kalau kita berbicara keluhan payudara, kanker payudara, pada saat masih awal itu tidak ada keluhannya, tidak ada tandanya. Sedangkan kita mempunyai kesempatan paling besar melawan penyakit ini adalah pada saat dia ditemukan dini. Ya. Kalau dia ditemukan dini, maka kesembuhannya tinggi sekali. Ya. Kalau stadium 1, stadium 0 itu 100% ya. Ya. Jadi bagaimana menemukan sesuatu yang tidak memberikan gejala pada awalnya? Ya kita harus mengikuti jadwal pemeriksaan. Gitu. Dan itu pemeriksaannya sebaiknya dilakukan tiap 2 tahun sekali ya, Dok ya? Tadi untuk dokter mamografi. Tetapi juga harus dipahami bahwa ada benjolan-benjolan yang bisa muncul, kanker yang bisa muncul di jarak antara mamografi yang pertama dan kedua ya, dalam range 2 tahun itu. Sehingga kita juga perlu melakukan USG payudara. Oke, baik. Nah, tadi Dr. Bob sudah menjelaskan ada mamografi dan juga USG payudara. Itu adalah hal-hal yang bisa kita lakukan ya untuk pemeriksaan payudara kita, atau istilahnya mendiagnosis nih kalau seandainya memang ada keluhan atau mungkin tidak ada keluhan sama sekali nih pemirsa. Kita sebagai wanita sebaiknya memang memeriksakan ya, karena memang lebih baik ini kalau seandainya tadi Dr. Bob itu mengatakan jika memang kanker payudara itu masih di stadium 0 atau di stadium 1, itu untuk kesembuhannya masih bisa 100%. Tapi kalau seandainya sudah memasuki stadium selanjutnya, ini dia yang harus bikin kita kayaknya was-was ya pemirsa. Buat pemirsa di rumah yang ingin berkonsultasi dengan Dr. Bob seputar kanker payudara, mungkin Anda di rumah punya keluhan seputar kanker payudara, atau mungkin ada benjolan nih di payudara yang kayaknya benjolannya abnormal nih. Silahkan untuk konsultasi dengan Dr. Bob bisa via WhatsApp pemirsa, nomornya sudah tertera di layar kaca Anda. Tapi kami harus jeda sejenak, jangan kemana-mana, tetap di Sehat Pagi. Biasanya nih pemirsa, ketika kita memeriksakan diri ya, atau istilahnya ketika kita mandi, kita sabunan nih, kita suka periksakan kira-kira ada benjolan nggak nih di payudara. Kalau seandainya nggak ada benjolan, wah kita kayaknya lega banget. Tapi jika ada benjolan, ini biasanya kita mulai panik, was-was, akhirnya kita suka cari tahu sendiri, kenapa ya kok bisa benjolan seperti ini, model benjolannya kok begini ya. Apakah saya ini benjolan biasa saja, ataukah memang benjolan tanda-tanda awal dari kanker payudara? Kalau seandainya mungkin pemirsa di rumah sekarang sedang memeriksakan atau istilah periksa sendiri dengan kondisi payudaranya, terus menemukan benjolan, akhirnya bingung, nggak tahu harus ngapain. Sekarang saya mau tanya dulu nih ke Dr. Bob, kira-kira nih pemirsa, kalau seandainya ada benjolan, ditemukan atau dirasakan ada benjolan pada payudaranya, dokter, apa nih yang harus dilakukan?
Iya, jadi terutama pada benjolan yang diraba lalu tidak menghilang ya, seperti tadi saya sampaikan, maka ada proses yang namanya triple diagnostik. Triple diagnostik, triple kan 3 ya, ada 3 pemeriksaan yang harus dilalui seorang wanita, terutama apabila suatu benjolan itu ada kecurigaan ganas. Yang pertama adalah harus datang ke dokter yang memang kompeten untuk penanganan problem tersebut, dan juga dari pemeriksaan dokter tersebut dokter akan memutuskan pemeriksaan penunjang apa yang diperlukan. Pada umumnya kalau kita mempunyai suatu benjolan payudara dan diperiksa oleh dokter memang kecurigaan suatu benjolan, maka diagnostik awalnya adalah dengan pemeriksaan USG payudara, ya, ultrasound payudara. Karena dari ultrasound itu akan bisa dibedakan apakah yang diraba sebagai benjolan ini hanya kelenjar saja atau benjolan. Dan kalau benjolan akan dilihat isi dari benjolan tersebut. Kalau dia itu isinya adalah cair, namanya kista, maka pada umumnya itu tidak berbahaya. Itu hanya benjolan yang muncul karena respon tubuh kita terhadap hormonal, ya, yang bisa hilang timbul sebenarnya. Tapi kalau benjolan itu padat, maka benjolan tersebut memang berasal dari sel yang tidak normal. Ada yang jinak, ya, ada yang ganas yang disebut sebagai kanker. Nah, semua ini tidak bisa kita bedakan dari pemeriksaan tangan atau perabaan tangan, harus dilihat ke dalam dengan pemeriksaan USG. Itu kenapa penting sekali untuk periksa ke dokter. Pada saat dari USG tersebut ada kecurigaan suatu benjolan ini ke arah ganas, maka kecurigaan itu harus dipastikan 100%. Karena sebelum terapi kanker kita harus mencapai diagnostik 100%, yaitu dengan biopsi, ya, biopsi jaringan untuk melihat dengan pasti di bawah mikroskop apakah sel ini memang sel jinak atau sel ganas. Jadi triple diagnostik ini harus dilakukan dan berurutan. Akan sangat berbahaya dan tidak efektif ya kalau seorang wanita begitu ada benjolan langsung tanpa guiding dari seorang dokter melakukan pemeriksaan macam-macam. Ya, misalnya nanti akan dilakukan USG, mamografi, biopsi untuk hal yang sederhana yang sebenarnya mungkin hanya kelenjar saja, ya. Jadi triple diagnostik ini adalah acuan untuk seorang wanita pada saat dia meraba sebuah benjolan yang tidak hilang di payudaranya. Gitu. Jadi kalau seandainya memang ketika seorang wanita ini meraba pada payudaranya, ada benjolan dan benjolannya tidak hilang, maka sebaiknya harus segera diperiksakan ya dok ya. Betul. Ke dokter yang memang kompeten. Betul. Di bidang ini pemirsa. Jangan akhirnya kita mencari tahu sendiri, akhirnya nanti ini pemeriksaannya jadi nggak akurat ya dok ya. Iya. Nggak valid. Dan tidak efisien ya. Dan tidak efisien seperti itu. Baik dok, tapi kalau seandainya kita membahas tentang kanker payudara ini, biasanya menyerang di usia berapa sih dok kalau untuk kanker payudara ini dok? Kalau kita bicara data dunia sekarang ya, itu paling tinggi adalah di range usia 45 sampai 55 ya. Itu usia produktif seorang wanita. Kalau dulu kita berbicara itu di atas usia 50 tahun, cancer itu mulai banyak. Tapi sekarang mulai ke usia muda. Bahkan di tempat saya bekerja di rumah sakit onkologi itu paling tinggi sekarang di range usia 40-45 ya. 40 sampai 45 itu angka yang paling tinggi. Artinya memang ada pergeseran di mana yang wanita yang terdiagnosis kanker payudara itu semakin hari semakin muda usianya. Ya, hal ini banyak disebabkan karena berbagai faktor sebenarnya. Pertama, profil seorang wanita sekarang dengan dulu berbeda ya. Mungkin sekarang banyak sekali wanita karir yang juga akan terekspos oleh faktor stres ya yang berlebihan, lalu kecenderungan untuk menunda kehamilan ataupun sulit untuk hamil, dan pada saat melahirkan menyusui dalam jangka waktu yang pendek atau tidak sama sekali karena pekerjaan, faktor stres. Hal-hal ini mempengaruhi
resiko untuk munculnya kanker payudara pada seorang wanita. Gitu. Oh, oke, ini saya benar-benar menyimak loh dok. Dokter Bob mengatakan kalau seandainya mungkin menunda kehamilan, ternyata itu bisa menyebabkan ya salah satu faktor yang bisa menyebabkan dari kanker payudara ini pemirsa. Karena sepertinya kalau seandainya zaman sekarang dok, saya yakin banyak sekali mungkin ya para pemirsa di rumah yang istilahnya wanita karir yang mereka lebih memilih untuk menunda kehamilan dulu dok, gitu karena ingin fokus berkarir gitu ya, ingin secara independen secara wanita gitu ya sebagai wanita. Tapi ternyata kalau seandainya kita terlalu menunda untuk kehamilan itu pemirsa, bisa menjadi salah satu faktor resiko terkena kanker payudara. Nah, seperti tadi saya katakan, kalau seandainya pemirsa di rumah ingin berkonsultasi langsung dengan Dokter Bob seputar kanker payudara, silakan bisa via WhatsApp. Saya akan bacakan WhatsApp yang sudah masuk ya, Dokter Bob ya. Selamat pagi dokter. Dok, apakah wanita umur 20 tahunan dan belum menikah bisa terkena kanker payudara? Apa wanita tidak menikah dan tidak menyusui potensinya lebih besar untuk terkena kanker payudara? Nah, bagaimana nih Dokter Bob? Usianya 20 tahunan dok, belum menikah. Nah, silakan Dokter Bob. Ya, saya akan jawab tanpa bermaksud untuk menakut-nakuti ya. Tapi ini berdasarkan data bahwa walaupun paling tinggi adalah 45 sampai 55, tapi di usia-usia ekstrim juga kita mendapati kasusnya. Sebagai contoh, pasien yang paling lanjut usianya yang saya tangani adalah 92 tahun. Lalu yang paling muda adalah 16 tahun. 16 tahun ya dok? 16 tahun. Jadi kalau ditanya apa bisa, tapi frekuensinya tentu lebih rendah dibandingkan dengan range usia yang tadi saya sebutkan, 45 sampai 55. Terus yang kedua tadi tentang tidak menikah dan menyusui ya. Mungkin saya jabarkan saja bahwa sebenarnya salah satu tidak harus ini ya, tapi ada faktor lain juga. Tapi salah satu faktor risiko kanker payudara itu adalah apabila range waktu seorang wanita terekspos oleh hormon estrogen itu panjang. Ya, misalnya dia memulai mensnya ya, menstruasinya pada usia yang lebih muda dan menopausnya usia lanjut, maka gampangannya itu jumlah menstruasinya itu banyak. Siklus menstruasinya itu banyak. Semakin banyak maka resikonya lebih tinggi dibandingkan orang yang jumlah siklus menstruasinya selama hidupnya lebih sedikit. Nah, kalau seorang wanita hamil kan ada 9 bulan dia tidak menstruasi. Lalu pada saat dia menyusui rata-rata karena ada penekanan hormon prolaktin terhadap estrogen, maka wanita juga tidak menstruasi. Rata-rata mungkin pengamatan saya bisa 6 bulan tidak menstruasi. Nah, pemotongan jumlah menstruasi ini yang menurunkan risiko kanker payudara pada seorang wanita. Yang kedua, kalau seorang wanita itu hamil dan menyusui, maka perubahan-perubahan payudara pada saat hamil dan menyusui ini menyebabkan payudara itu menjadi berkembangnya sudah maksimal ya. Jadi istilahnya perkembangannya itu sudah notok lah. Jadi menjadi tidak mudah untuk berubah sel-selnya akibat stimulasi dari luar ya. Jadi itu manfaat dari hamil dan menyusui. Ya, begitu. Jadi memang itu ternyata bisa menekan resiko untuk terkena kanker payudara pemirsa. Ini salah satu hal yang saya juga baru tahu loh dok. Jujur aja ya pemirsa. Karena mungkin kalau selama ini pemirsa di rumah mungkin berpikir bahwa nggak apa-apa menunda kehamilan dulu. Saya ingin puas-puasin bekerja dulu. Tapi ternyata kalau seandainya seorang wanita terlalu banyak bekerja, akhirnya tingkat stresnya pun tinggi. Itu menjadi salah satu faktor juga yang bisa menyebabkan kanker payudara selain dari umpamanya menunda kehamilan. Informasinya menarik sekali kan ya pemirsa, penjabaran dari Dokter Bob ini tentang kanker payudara. Nah, kalau seandainya pemirsa di rumah masih ingin berkonsultasi seputar kanker payudara, silakan bisa via WhatsApp pemirsa, nomornya sudah tertera di layar kaca Anda. Mumpung masih ada Dokter Bob di sini yang akan menjelaskan dan juga menjawab semua
pertanyaan dan juga keluhan dari pemirsa. Kami jeda sejenak ya, jangan kemana-mana ya, Sehat Pagi akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, saya mau curhat sedikit ya. Saya ini adalah tipe wanita yang sebenarnya concern sekali dengan kesehatan. Saya itu lebih concern dengan kesehatan saya daripada penampilan. Jadi penampilan itu nomor 2, karena bagi saya itu kekayaan sejati itu adalah kesehatan, pemirsa. Karena tanpa kita sehat, kita nggak bisa nih menikmati kekayaan apapun yang ada di dunia ini. Jadi akhirnya saya itu suka sekali kayak konsumsi vitamin, semuanya saya gelontorin. Makanan pun saya jaga. Saya tidak mau sembarang makan gitu. Semua itu demi kesehatan ya pemirsa. Nah sekarang ini kan kita lagi membahas tentang kanker payudara. Kita pengen tahu ya pemirsa, kalau seandainya selama ini kita udah menjaga kesehatan, pola makan, vitamin semua juga dikonsumsi. Kita pengen tahu kan ya, penyebab kalau seandainya terjadi kanker payudara itu penyebabnya apa sih? Apakah mungkin dari pola makan kita yang berantakan? Atau mungkin dari lifestyle kita kah? Atau apa nih penyebabnya? Atau mungkin genetik? Nah, kita tanya lagi nih, lebih lanjutnya kepada Dokter Bob. Ya. Dok, penyebab dari kanker payudara itu apa dok sebenarnya? Saya tadi kan sempat curhat sedikit ya dok ya. Saya memang orangnya makan itu saya jaga dok gitu. Saya tidak merokok, saya tidak minum alkohol, saya olahraga rutin gitu. Jadi penyebab dari kanker payudara itu apa dokter? Ya, jadi kalau kita bicara sampai saat ini, yang kita ketahui pasti itu adalah 5-10% karena adanya mutasi gen ya, yang dibawa seseorang, namanya gen BRCA, ya, BRCA 1 dan 2. Dan pada akhir-akhir ini juga ditemukan jenis gen lain yang membuat seseorang menjadi lebih tinggi resikonya untuk berkembang kanker payudara di dirinya pada usia yang lebih muda ya terjadi. Tapi sisanya yaitu 90% sampai 95% itu adalah hasil dari interaksi kita dengan lingkungan sekitar kita. Harus ada istilahnya itu kawin ya antara lingkungan kita di mana kita berada dan kecenderungan diri kita sendiri untuk muncul kanker tersebut ya. Misalnya seseorang dengan lingkungan yang stresnya tinggi, tapi dia juga tidak menjaga pola hidup sehat seperti yang tadi disampaikan, menghindari alkohol, tidak merokok, menjaga berat badan ideal, itu kalau keduanya ini bertemu maka resikonya sangat tinggi untuk terjadi ya. Nah, berkaitan dengan faktor risiko, kita harus memahami bahwa untuk terjadinya kanker itu memang ada beberapa hal yang tidak kita pahami secara pasti dalam dunia pengetahuan. Artinya, kalau kita bicara faktor risiko itu bukan berarti yang tidak mempunyai faktor risiko itu pasti tidak muncul. Begitu ya dok? Ya. Ini serem nih. Sehingga kita harus mengikuti yang tadi saya sampaikan. Buatlah jadwal. Buatlah pemeriksaan payudara itu sebagai bagian dari lifestyle kita. Karena kita harus, apapun dalam hidup ini, kita harus mengacu pada data. Apa sih yang paling besar pada saat ini untuk seorang wanita, kesehatan yang berkaitan dengan kanker, yaitu kanker payudara dan kanker serviks. Berkembang dari data itu, maka kita juga harus tahu apa cara kita untuk mencegah. Mencegahnya adalah mengetahui secara dini, karena semua itu terjadinya di dalam tubuh kita. Kita tidak merasakan apa-apa awalnya. Nah, untuk payudara ada prosedur mamografi, di mana kita bisa punya kesempatan menemukan sebuah kanker 2-3 tahun sebelum dia teraba sebagai benjolan. Pap smear juga begitu ya. Pada saat ada perubahan-perubahan awal sudah bisa diketahui. Jadi faktor risiko itu penting untuk diketahui, untuk kita menghindari. Tapi yang lebih penting lagi adalah mengembangkan suatu lifestyle yang satu habit ya. Health habit di mana saya usia 40 tahun, bagian dari habit saya adalah 2 tahun sekali mamografi.
Karena tidak semua orang yang punya faktor risiko akan muncul, tapi yang tidak punya faktor risiko juga belum tentu bebas, gitu. Kira-kira gitu. Karena selama ini kan kita berpikir bahwa kalau seandainya kanker itu adalah genetik katanya dok gitu, itu faktor nomor satunya. Jadi mungkin terkadang buat pemirsa di rumah dan orang-orang yang mungkin tidak ada genetik dari kanker itu, akhirnya suka ya udah aman lah ya kayaknya, karena kan saya nggak ada faktor genetik, tinggal jaga makan aja, punya healthy lifestyle aja beres gitu. Nah kalau seandainya dokter Bob sendiri mengatakan untuk faktor genetik itu gimana dok? Apakah itu peran nomor satu kah? Apa bagaimana itu dokter? Jadi kalau bicara angkanya paling banyak justru tidak berhubungan dengan faktor genetik ya, dengan environment, dengan hubungan kita dengan lingkungan kita. Hal-hal yang bisa kita cegah sebenarnya. 60% itu bisa kita cegah dengan lifestyle yang sehat ya. Jadi genetik itu hanya 5-10% saja dari keseluruhan penyebab kanker payudara. Oke. Ternyata nggak terlalu signifikan ya dok ya, itu lebih kepada environment kita ya, mungkin yang nomor satu yang memegang peranan menjadi penyebab dari kanker payudara ini. Nah kalau seandainya kita berbicara tentang gejalanya dok gitu, karena tadi dokter Bob sempat mengatakan bahwa katanya tidak ada gejala sama sekali, biasanya mungkin kalau seandainya wanita suka ada ngerasa, akhirnya mungkin nggak tahu ngerasa atau mungkin parno ya dok ya, kok agak nyeri ya di payudara sebelah sini gitu. Nah untuk gejala dari kanker payudara sendiri ini seperti apa dokter Bob? Iya, jadi saya akan sampaikan bahwa 80% pasien kanker itu akan datang dengan benjolan ya. Itu artinya yang datang pada stadium yang relatif awal ya. Dia meraba benjolan, dia datang ke dokter. Tapi sebenarnya 2-3 tahun sebelum itu kita bisa lihat dengan pemeriksaan mamografi, ada perubahan di payudaranya. Jadi kalau kita bicara gejala awal, nggak ada gejalanya. Nah, yang kita tahu bahwa ada benjolan, lalu puting yang tertarik ke dalam, perubahan bentuk payudara, kulitnya seperti kulit jeruk yang biasa kita baca mungkin di artikel-artikel, itu adalah gejala di mana kanker sudah lama berada di dalam tubuhnya. Padahal kesempatan terbesar kita untuk menyudahi ya episode kanker itu kan episode sebenarnya hidup. Kayak sinetron ya dok, ada episode. Menyudahi itu adalah menemukan pada saat awal, pada saat belum ada keluhan, baru ada perubahan di dalam tubuh kita yang tidak memberikan gejala apa-apa. Gitu. Jadi ini istilahnya pas lagi episode awal ini harusnya langsung dibikin di end gitu ya pemirsa. Jangan kita biarkan gitu ya episodenya akhirnya berkelanjutan. Ini agak lama di endnya jadinya, tamatnya itu agak lama. Jadi memang kalau seandainya pemirsa di rumah sebaiknya diperiksakan saja, jangan tunggu kalau seandainya ada keluhan atau ada gejala. Gak apa-apa, kita jadikan itu sebagai lifestyle kita untuk mamografi ya, atau memeriksakan diri ke dokter yang memang kompeten gitu pemirsa. Oke, kita akan bacakan lagi WhatsApp pada pagi hari ini ya dokter. Selamat pagi dokter. Dok, saya ada benjolan di ketiak dan di payudara ada seperti bisul, nggak pecah, kadang-kadang terasa nyeri. Apalagi kalau sering makanan instan dok, makan makanan instan, pasti akan terasa nyeri. Saya mau periksa ke dokter, takut dok. Apakah itu termasuk kanker payudara? Dan beberapa waktu yang lalu saya sempat search gitu ya di website atau di internet tentang obat kanker payudara. Dan saya menemukan Mazon B dan Kamucirata. Nah, apakah itu aman dikonsumsi dok? Mohon untuk penjelasannya. Bagaimana nih dokter Bob? Mengeluhkan kalau ada benjolan di ketiak dan juga di payudara, seperti ada bisul tapi nggak pecah-pecah dok. Kadang-kadang ini terasa nyeri, jadi kalau seandainya lagi makan makanan instan gitu, nyerinya muncul. Nah seperti itu, terus akhirnya cari tahu nih, ini tipikal ya dok ya, cari tahu di internet tentang obat-obatan untuk kanker payudara. Nah itu bagaimana dokter Bob? Silakan dok. Iya, dari pertanyaan tadi saya menggarisbawahi 3 kata ya, seperti, takut, dan search. Nah itu adalah kata-kata yang 3 kata yang menurut saya selalu ada dalam problem saat seorang wanita meraba benjolan di payudaranya. Seperti itu tidak boleh. Seperti itu harus dipastikan.
Jadi kalau benjolan itu tidak hilang, periksa ke dokter. Oke. Ya. Apakah seperti bisul itu bukan bisul, belum tentu kan begitu. Jadi harus diperiksa. Kedua, takut. Semua orang takut pasti. Tapi yang membedakan seseorang itu outcome-nya, hasilnya baik atau tidak adalah pada saat dia takut dia tetap jalan. Tetap pergi ke dokter, tetap berada di ruangan dokter. Ada yang takut dan tetap di rumah, itu tidak boleh. Yang ketiga, search. Pada saat kita men-search, tentu apa yang kita baca itu juga dipengaruhi oleh persepsi kita tentang seperti tadi. Jadi saya rasa search dan mencari itu sendiri itu adalah hal yang pada tahap tertentu bisa berbahaya ya. Jadi dan itu bisa diselesaikan dengan satu saja, yaitu datang ke dokter dan periksa. Intinya seperti itu ya dok ya. Iya. Nah bagaimana dengan obat-obatan yang tadi sempat disebutkan katanya bisa untuk menyembuhkan kanker payudara? Apakah itu aman untuk dikonsumsi dokter? Iya. Atau bagaimana? Jadi kalau dari segi medis, terapi-terapi yang tidak ada evidence base-nya ya, tidak ada bukti sahih dari penelitian itu memang tidak kita sarankan. Jadi tidak disarankan ya. Kalau seandainya memang sempat cari tahu gitu, tapi tidak ada evidence base-nya itu. Jadi sebaiknya jangan dikonsumsi. Oke, selanjutnya ya dok, kita akan bacakan lagi. Selamat pagi dokter. Ya. Dok, apakah kanker payudara bisa menyerang pria? Berapa persentasenya dok? Apa ciri-ciri dan diagnosanya sama dengan pada wanita kah dok? Untuk kanker payudara pada pria. Silakan dokter Bob. Ya, kanker payudara juga prinsipnya bisa terjadi pada kelenjar payudara ya. Jadi pria juga mempunyai kelenjar payudara. Jadi memang bisa terjadi pada seorang pria, tapi persentasenya memang kecil ya, 0,1% sampai 1% dari seluruh kejadian. Cirinya memang sama, yaitu pada umumnya benjolan. Prosedur diagnosisnya juga sama, seperti yang saya sampaikan tadi, triple diagnostik. Yang sedikit berbeda adalah pada saat kanker payudara itu terjadi pada pria, pada saat dia terdeteksi, itu memang pada umumnya jarang yang sangat awal sekali, karena benjolan payudara ukuran 1 cm pada seorang pria dengan 1 cm pada seorang wanita berbeda maknanya, karena berkaitan dengan perbandingan antara jumlah kelenjar payudara dengan benjolannya. Ya, kalau 1 cm pada wanita mungkin kecil ya, karena kan payudaranya besar. Kalau pada pria 1 cm itu besar benjolannya, karena kelenjar payudaranya itu tidak sebesar wanita ya. Sehingga memang pada umumnya stadiumnya pada saat ditemukan lebih tinggi dibandingkan pada wanita ya. Tapi terapinya sama, dan saya cukup beruntung mengenal, mempunyai hubungan cukup dekat dengan pasien-pasien breast cancer yang laki-laki ya. Dan sampai saat ini mereka sehat-sehat saja ya. Itu bisa terjadi, dan solusinya juga sama dengan apa yang terjadi pada wanita ya. Terapinya sama, pembedahan, kalau diperlukan terapi lanjutan baru kita berikan sesuai dengan karakter kansernya. Gitu. Untuk pemeriksaannya juga sama ya dok ya? Sama. Untuk sama. laki-laki dan juga Ya. wanita ya? Oke, semoga sudah bisa menjawab pertanyaannya ya pemirsa ya. Tapi buat pemirsa di rumah yang masih ingin berkonsultasi, silakan jangan malu-malu, jangan takut, jangan cari tahu sendiri. Nah, mumpung nih lagi ada dokter Bob di sini dan kami masih membahas seputar kanker payudara, silakan kalau seandainya ingin berkonsultasi dan juga ada keluhan, nanti dokter Bob yang akan menjawab semua pertanyaannya. Kami jeda sejenak, jangan kemana-mana, Sehat Pagi akan segera kembali sesaat lagi. Kita sekarang sudah ada di segmen terakhir Sehat Pagi ya pemirsa. Saya ingin membacakan WhatsApp terakhir ya, yang akan saya bacakan pada pagi hari ini. Dokter, saya mau tanya mengenai benjolan di payudara. Sudah 2 tahun lebih, tapi benjolan itu tidak berubah. Sudah di USG dok, ukurannya nggak lebih dari 1 cm. Dan sekarang menurut dokter itu jinak. Dan sekarang saya itu hamil dok.
apakah aman untuk menyusui nanti di saat melahirkan? Nah, ini bagaimana dokter? Ya, jadi sebagai tuntunan sebenarnya kalau kita meraba benjolan ataupun kita memeriksakan USG lalu ada suatu benjolan ya, dan gambarannya itu disimpulkan bahwa ini kecurigaannya adalah jinak, maka ada dua cara untuk membuktikan itu. Pertama ya diambil, diperiksa di bawah mikroskop dengan operasi ya tentunya. Tapi tentu tidak semua harus diselesaikan dengan operasi. Ya, kalau seorang wanita cukup patuh untuk melakukan pemeriksaan rutin, maka tiap 6 bulan benjolan itu bisa dievaluasi dengan USG. Apabila dalam 2 tahun, setiap 6 bulan diperiksa dan itu dalam range 2 tahun, benjolan itu memang tidak berubah sama sekali, maka itu benjolan jinak bisa dibilang. Ya. Nah, kalau itu yang memang terjadi, maka aman-aman saja untuk Mbak menyusui. Ya, setelah hamil menyusui itu seperti wanita normal lainnya begitu. Jadi aman-aman aja ya dok ya. Dok, kalau seandainya dari tadi ini kita sudah membahas tentang kanker payudara, kita juga ingin tahu dok, kalau seandainya memang ada terdeteksi kanker payudara gitu, itu bagaimana dok cara pengobatannya gitu? Ya. Jadi sampai saat ini memang kalau kita menemukan kanker payudara pada stadium dini, maka pendekatan terbaiknya adalah memang pembedahan ya. Pembedahan itu tidak harus bahwa seorang wanita akan kehilangan payudaranya. Yang kedua, setelah pembedahan itu kita akan tahu stadium dan juga tahu karakter ya. Jadi dari setiap kanker itu ada karakter-karakternya tersendiri yang menentukan prognosis maupun prediksi ke depannya ya. Kecenderungan ke depannya seperti apa. Karakter-karakter itu akan menuntun kita untuk memberikan terapi sesuai dengan karakter tersebut untuk menekan atau meminimalkan prediksi tadi ya. Misalnya punya potensi melakukan penyebaran, maka dari karakter-karakter tersebut ada obat-obatan yang bisa diberikan ya. Tidak semua akan memerlukan kemoterapi, ada yang memerlukan hormonal terapi saja, ada yang memerlukan targeting terapi saja, ada yang memerlukan radiasi, maka itu akan diketahui setelah prosedur pembedahan. Itu untuk stadium, untuk early ya, untuk awal. Tapi pada saat wanita datang dengan benjolan payudara yang cukup besar, maka dan dilihat itu tidak aman untuk dilakukan pembedahan, maka kita harus melakukan pemberian obat lewat infus dulu ya, kemoterapi untuk mengecilkan benjolan tersebut, untuk mengupayakan benjolan tersebut bisa dioperasi ya, kanker tersebut bisa dioperasi dengan didahului prosedur biopsi namanya. Biopsi ini fungsinya untuk kita mengenali karakter kanker supaya obat kemoterapinya bisa diberikan sesuai. Nah, ini adalah tidak tahap-tahapannya. Jadi tidak semua benjolan payudara kalau datang bisa dioperasi. Ada yang tidak aman untuk dioperasi, harus dikecilkan dulu. Jadi memang harus dilihat dulu untuk karakteristiknya dulu. Betul, ya dok ya, untuk dari kanker payudara ini. Nah dok, terakhir dok, mungkin singkat saja, pencegahan. Bagaimana nih cara kita supaya bisa mencegah atau tidak terkena deh dok kalau bisa gitu. Jangan sampai ya pemirsa terkena kanker payudara. Betul. Pencegahannya gimana dok? Singkat saja. Ya, jadi kalau dari saya pencegahannya sebenarnya sama seperti panduan hidup sehat lainnya ya. Hindari rokok, alkohol, kendalikan stres, berat badan dijaga ideal, itu semua adalah tips kesehatan secara umum. Tapi pencegahan untuk kanker payudara itu bukan primer seperti itu, tapi sekunder. Sekunder itu maksudnya kita memahami setiap wanita punya risiko. Pencegahan sekunder itu adalah kita berusaha menemukan pada saat dia masih awal, dengan cara tadi menjadikan pemeriksaan payudara yang rutin itu sebagai health habitnya. Ya. Seperti itu. Dokter Bob, kalau seandainya pemirsa di rumah ingin datang berkonsultasi dan ketemu dengan Dokter Bob langsung, bisa datang kemana nih dok? Dokter praktek di mana? Hari apa saja? Jam berapa dok? Silakan dokter. Ya, jadi kalau saya adalah bagian dari tim ya, tim medis di Rumah Sakit Onkologi Surabaya, di mana di sana sistem bekerja kita adalah sesuai dengan
standar untuk penanganan kanker payudara itu multidisciplinary team. Jadi saya tidak berpraktek sendiri. Di sana ada tim radiologi, tim patologi yang kita akan bekerja bersama. Kalau masalah jadwal rasanya bisa menghubungi langsung ke rumah sakit onkologi nanti. Jadi untuk jadwal bisa langsung hubungi ke rumah sakit onkologi ya dok ya? Betul. Supaya kalau seandainya mungkin ingin konsultasi ketemu langsung dengan Dr. Bob, langsung hubungi saja rumah sakit onkologi ya pemirsa. Dr. Bob J. Octavianus, spesialis bedah FICS, terima kasih banyak dokter sudah mau meluangkan waktunya untuk hadir bersama dengan kita pada pagi hari ini dan berbagi cerita dan juga ilmu pengetahuan ini seputar tentang kanker payudara. Terima kasih banyak waktunya Dr. Bob. Sehat selalu, semoga kita bisa jumpa di lain kesempatan. Pemirsa, kalau seandainya kita ingin merubah hidup kita dalam satu malam itu tidak mungkin. Tapi memang segala sesuatu harus kita jalani perlahan-lahan. Progres ya, untuk memiliki habit atau mungkin kebiasaan hidup dan pola hidup yang sehat itu tidak bisa dalam satu malam. Tapi yang penting kita ada niat untuk bisa merubah diri kita memiliki habit yang sehat. Ingat pemirsa, kita tidak akan bisa merasakan nikmat apapun tanpa kesehatan. Alia Renomas pamit pemirsa, sehat selalu, sampai jumpa.